Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini kita akan review dan memperbaiki perangkat audio merek Technics terdiri dari model SU610 Stereo Integrated Amplifier, kemudian Technics RS Strip TR212 yang merupakan stereo double cassette deck player, dan sebuah pengatur nada berupa grafik equalizer merek Technics model SH8045 2x12 channel. Terima kasih kepada Mas Arif di Karawang atas kiriman perangkatnya. Beliau mengirim perangkat ini untuk dicek kondisinya jika ada kekurangan supaya diperbaiki. Menurut Mas Arif, perangkat ini masih jalan. Hanya saja ada masalah pada bagian kaset deck player dan grafik equalizer. Pintu kaset terbuka dengan gerakan kasar. Nampak head tape dan pinch roller dengan kondisi masih terawat. Deck 2 menggunakan mechanic tape dengan sistem auto reverse dan bisa dipergunakan untuk mode rekam kaset audio, sedangkan deck 1 hanya untuk playback saja. Di bagian tengah panel tape player terdapat pengaturan balance dan level input audio rekam serta beberapa saklar fungsi untuk mode pemutaran kaset dan saklar mode Dolby, mode B atau C. Baik, coba nyalakan perangkatnya, kita uji bagaimanakah kondisinya. Ya, semua perangkat dengan indikator power telah menyala. Selektor audio input power amplifier pada AUX, tape player dihubungkan pada soket RCA audio input AUX di panel belakang unit power amplifier. Ya, nampaknya ada masalah pada kedua deck mechanic tape player. Langsung saja kita bongkar dan periksa permasalahan pada mechanic tape player. Bagi sobat elektro, silahkan subscribe agar saya tetap bersemangat berkarya. Tekan loncengnya agar selalu mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Sebagian baut pengencang casing telah hilang. Modul rangkaian yang terdapat pada panel depan perangkat nampak seperti ini. Mechanic tape menggunakan sistem logic atau terkontrol dengan sistem digital.
motor penggerak mekanik tape dengan tegangan kerja input sebesar 12 volt DC arah putaran CCW. Karet sabuk flywheel capstan berbentuk pipih. Pada dek 1, karet sabuk tidak ada pada tempatnya atau hilang. Tombol eject pintu kaset dengan sistem seperti ini. Mekanik tape dek 2 kondisinya seperti ini. Head tape menggunakan sistem auto reverse, jadi bisa memutar kaset bolak-balik atau dua arah. Kondisi head tape dan pinch roller sepertinya masih bagus atau masih layak. Sebagian skrup pengencang pada dudukan mekanik tape dek 1 hilang. Dek 1 dengan kondisi mekanik tape seperti ini. Terlihat head tape sudah pernah diganti dengan head original Polytron. Head tape dan pinch roller dek 1 kondisinya masih bagus. Mekanik tape dek 2 karet sabuk masih lengkap terpasang pada flywheel dan kopling. Karet sabuk flywheel capstan berbentuk pipih. Karet sabuk flywheel capstan ukuran nomor 23 dengan lebar 4,7 mm. Karet sabuk kopling dengan ukuran nomor 16. Pada dek 2 ini terdapat beberapa gear yang retak sehingga mekanik tape tidak bekerja semestinya. Coba bongkar mekanik tape dek 1 untuk mengetahui kondisi gearnya. Ya, ternyata gear pada mekanik tape dek 1 juga mengalami kerusakan. Diameter gear 12,5 mm. Dikarenakan kesulitan mencari gear pengganti dengan ukuran yang sama, kita coba hidupkan salah satu mekanik tape saja, yaitu dek 2. Gear yang masih utuh pada mekanik tape dek 1 kita pindahkan ke dek 2. Mekanik tape dek 2 mengalami kerusakan pada gear kopling sehingga kita harus mencabut kopling pada dek 2 dan ganti dengan kopling yang telah kita cabut pada dek 1. Head tape
Deck 1 seperti ini, model auto reverse, head bisa berputar arah jika ada perintah dari mikroprosesor atau controller. Ya, terlihat gear kopling deck 2 retak sehingga tidak bisa memutar bass reel saat mode play. Sekarang kita cabut terlebih dahulu gear kopling yang ada pada mekanik deck 1. Gear kopling mekanik deck 1 sudah dilepas. Pasang gear kopling dari mekanik deck 1 ke mekanik tape deck 2. Hati-hati mengerjakan ini karena ada pegas pada tiap bagian, bisa lepas dan terpental. Sebelum dipasang, bersihkan head dengan menggunakan cairan alkohol. Terlihat ada 2 buah head, yaitu head play dan head erase magnetic. Perbaikan mekanik tape deck 2 telah selesai. Selanjutnya kita perbaiki saklar fungsi mekanik tape yang error saat ditekan. Display panel depan menggunakan jenis PFD atau Fluorescent Vacuum Display. Cabut semua saklar fungsi yang mengalami error. Ya, saklar yang error memiliki hambatan yang cukup besar. Siapkan saklar pengganti jenis tactile, jumlah pin 2 buah. Saklar sudah diganti, bersihkan sisa plug solderan pada lapisan bawah PCB panel. Bersihkan semua komponen pada panel depan perangkat, cuci dengan air deterjen.
sambungan kabel tegangan input motor mekanik tape perlu disolder ulang. Perbaikan mekanik tape deck 2 telah selesai. Sekarang kita coba fungsi mekanik tape-nya. Ya, mekanik tape deck 2 sudah bisa dipergunakan. Walaupun mekanik tape deck 1 belum bisa kita perbaiki, suatu saat jika kita menemukan komponen gear penggantinya, kita fungsikan kembali. Oke, lanjut ke perbaikan grafik equalizer merek Technics model SH8045, memiliki 12 channel pengatur nada stereo. Grafik equalizer merek Technics model SH8045, komponen di dalamnya seperti ini. Bandpass filter setiap pengatur frekuensi diperkuat dengan transistor 2SC1815. Rangkaian flat amplifier menggunakan sebuah IC op-amp dengan kode TA75559S. Power supply menggunakan tegangan simetris sebesar 15 volt DC. Perangkat ini bermasalah di saklar fungsi dan lampu iluminasi variabel range indikator. Bongkar cover panel depan perangkat, di mana potensio pengatur frekuensi, saklar fungsi, dan lampu iluminasi variabel range indikator ditempatkan.
Ini adalah PCB panel lampu indikator range variabel. Ya, ternyata lampu indikator level 12 dB putus. Coba kita ukur tegangan input untuk lampu indikator ini. Tegangan input lampu indikator terukur 10 volt. Lampu yang sama persis dengan bawaan perangkat tidak ada. Kita ganti dengan 2 buah lampu 12 volt. Lampu pengganti sudah terpasang, coba kita nyalakan. Cuci semua bagian panel depan dengan menggunakan air deterjen. Potensiometer geser pengatur frekuensi audio memiliki nilai resistansi 200 kilo ohm. Bersihkan semua potensiometer dengan menggunakan kontak cleaner. Grafik equalizer telah selesai diperbaiki. Baik, kita lanjutkan ke perangkat power amplifier merek Technics model SU strip 610 stereo integrated amplifier. Pada panel depan terdapat saklar pilihan audio input, saklar fungsi tape monitor, mode loudness, mode tune control, potensio volume utama, potensio tune control, dan saklar fungsi speaker, serta kelengkapan umum pada power amplifier yaitu soket headphone 6,5 mm.
Pada bagian belakang panel terdapat soket RCA input audio, terminal speaker terdiri dari pilihan A dan B, serta soket inlet dan outlet AC utama. Untuk mengetahui komponen di dalamnya, kita bongkar cover atas perangkatnya. Cover atas diperkuat dengan 2 buah skrup dan 4 buah baut ukuran M4. Power Amplifier Technics model SU610, komponen di dalamnya seperti ini. Komponen utama power amplifier adalah IC SPI 3102 dengan daya 2x25 watt, tegangan input simetris 32 volt DC. Rangkaian pendukung IC power amplifier hanya beberapa komponen saja. Penguat awal input audio Pono menggunakan IC op-amp 6558. Rectifier regulator tegangan simetris power amplifier menggunakan dioda 3 ampere dengan kode P30D. Trapo power amplifier tegangan output sekunder simetris. Tidak ada masalah dengan fungsi power amplifier. Kita hanya bersihkan kotoran yang menempel pada PCB dan komponen serta potensiometer volume utama. Analisa kerusakan dan perbaikan telah selesai. Berikutnya kita susun kembali perangkatnya, hubungkan kabel AC inlet, outlet, serta input-output audio pada panel belakang perangkat.
Demikian proses perbaikan dan review perangkat Audio Technics RSTR212, SH8045, dan SU610. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.